Assalamualaikum Sobat Ilmora, kembali lagi bersama aku dan hari ini kita mau belajar bareng tentang fi'il maklum dan fi'il majhul. Apa sih fi'il maklum dan fi'il majhul? Yuk belajar yuk! Nah, jadi pengertian dari fi'il maklum itu adalah fi'il yang berarti aktif atau biasanya itu didahului oleh awalan me. Nah, ini mirip seperti konsepnya di bahasa Indonesia, ada kalimat aktif, juga ada kalimat pasif. Nah, kebetulan fi'il maklum ini adalah kalimat yang aktif. Nah, maksud kalimat aktif ini gimana, Kak? Nah, ini sama aja ya artinya kalimat aktif atau kalimat yang didahului oleh awalan me. Jadi kayak contohnya menulis. Menulis itu termasuk fi'il maklum. Kenapa? Karena ada imbuhan me di dalamnya. Nah, itu juga disebut sebagai kata aktif. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih nggak nyantol dengan kata aktif ini, kalian bisa ganti dengan fi'il maklum itu didahului oleh awalan me, gitu aja nggak apa-apa. Yang penting kalian udah paham kalau ini aktif itu sama dengan didahului oleh awalan me di depannya, kayak gitu. Nah, kemudian cirinya fi'il maklum itu tidak mengikuti kaidah majhul. Lawannya ya, lawannya maklum itu fi'il majhul. Dan membutuhkan fa'il. Fa'il itu pelaku ya, teman-teman. Kemudian di sini saya mengambil contoh nasoro. Nasoro itu artinya dia laki-laki telah menolong. Dan nasoro ini juga fi'il madi kan, masa lampau. Makanya dia telah menolong. Dan dia termasuk fi'il maklum karena ada imbuhan menolong gitu. Kemudian dia butuh fa'il ya kan? Dia laki-laki menolong. Dia laki-laki ini kadang perlu diperjelas ya, siapa kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau emang nulisnya nasoro aja, kalau emang nggak mau ngasih tahu si pelaku ini siapa ya nggak masalah teman-teman. Nah, kita next ya. Ke fi'il majhul. Nah, jadi pengertiannya fi'il majhul itu adalah fi'il yang berarti pasif atau biasanya itu didahului oleh awalan di. Ini berbalikan sama yang fi'il maklum tadi. Kalau yang maklum kan aktif, ini pasif. Kalau yang maklum tadi kan didahului awalan me, yang ini di. Jadi kita tinggal kalau ada ditolong, kata ditolong, dibaca. Nah, itu berarti pasif ya. Dan masuk ke fi'il majhul. Nah, ciri-cirinya fi'il majhul itu mengikuti kaidah majhul dan membutuhkan naibul fa'il. Habis ini kita mau bahas kaidah majhul. Jadi, kalau yang bertanya-tanya ditahan dulu pertanyaannya ya, teman-teman, karena bisa kita bahas. Dan kalau yang naibul fa'il itu pengganti Pengganti dari fa'il. Jadi mirip dengan fa'il tapi dia bukan fa'il gitu. Contohnya di sini saya mengambil contoh nusiro. Jadi nusiro ini merupakan bentuk pasif karena artinya itu ditolong. Dia laki-laki telah ditolong. Nah, beda banget kan artinya sama yang tadi. Kalau yang tadi tuh dia menolong, yang ini tuh dia ditolong gitu. Nah, kita lanjut ke kaidah majhul. Nah, kaidah majhul di sini ada 3, yaitu yang pertama, dumma awaluhu wa kusiroma qoblal akhir. Ini khusus madi mujarrad. Madi kan masa lampau, mujarrad itu di video sebelumnya itu adalah fi'il yang asli, yang hanya ada unsur fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya aja, tanpa ketambahan unsur apapun lagi. Nah, kalau misalnya kalimat ini kalau misalnya ada suatu lafadz, itu termasuk fi'il madi, dan dia asli, nah berarti kalau misalnya kita mau ubah ke fi'il majhulnya, itu kita bisa pakai kaidah yang dumma awaluhu wa kusiroma qoblal akhir. Di domma awalnya, kemudian di kasroh sebelum huruf terakhir.
Kayak contohnya nasoro. Nasoro kan tadi fi'il maklum. Nah, kita mau ubah ke fi'il majhul. Berarti di domah harokat awalnya. Nah, nun yang tadi fathah itu kita domah aja, teman-teman. Kemudian yang sotnya, nah karena sot ini merupakan sebelum huruf terakhir, nah harokat fathahnya dari sot kita ganti ke kasroh. Jadi nasoro menolong, nusiro ditolong. Gitu teman-teman. Kita next ke madi mazid. Nah, madi mazid ini berarti fi'il madi yang telah lampau dan dan mempunyai tambahan. Mazid kan fi'il mujarrad yang ditambahi huruf-huruf waisan hal tanam. Nah, kalau yang nonton video sebelumnya kan mesti tahu waisan hal tanam yaitu huruf-huruf seperti hamzah, wawu, ya, sin, dan lain sebagainya. Nah, ini kaidahnya itu dumma kullu mutaharrikin wa kusiroma qoblal akhir. Di domah setiap huruf yang berharokat kemudian dikasroh sebelum huruf terakhir. Contohnya ini istaghfaro. Nah, ini adalah madi mazid. Kenapa kok mazid? Karena ada tambahan alif, sin, dan ta. Kalau dia mau diubah ke mujarrad, berarti gofaro. Gofaro itu aslinya ya, teman-teman. Nah, berarti kalau gofaro aja, kita bukan di kaidah yang kedua, kita di kaidah yang pertama. Nah, kemudian karena di sini madi mazid, istaghfaro, kita mau ubah ke fi'il majhulnya. Kan ini maklum ya. Ini kita mau ubah ke fi'il majhulnya menjadi ustughfiro. Kenapa kok ustughfiro? Karena ya alifnya itu diubah ke dumma, setiap huruf yang berharokat itu kan di dumma kan. Nah, kebetulan yang berharokat di sini ada alif, ta, go, dan ro. Nah, jadi kita domah aja semua menjadi ustug. Kok fa-nya sama ro-nya nggak didomah ya? Nah, kalau ro ini emang kayaknya kalau huruf terakhir ini nggak diapa-apain ya, teman-teman. Dan fa-nya ini karena dia huruf sebelum huruf terakhir, makanya dia diganti harokatnya menjadi kasroh. Gitu. Mungkin kalau yang masih belum paham, bisa di-skip dulu videonya, dicermati baik-baik. Semoga bisa didapat ya kepahamannya. Kita next ya ke yang ketiga. Yang untuk fi'il mudhari'. Ini khusus buat fi'il mudhari' aja, baik yang mujarrad, yang mazid, itu sama aja ya teman-teman. Pakai kaidah ini. Kaidahnya itu dumma awaluhu wa futihama qoblal akhir. Di domah awalnya dan kemudian di fathah sebelum huruf terakhir. Kayak contohnya itu yansuru. Yansuru kan fi'il mudhari' karena ada huruf mudhari'ahnya yaitu yang ya. Kemudian kita ubah ke fi'il majhulnya. Di domah awalnya ya-nya diganti domah. Kemudian sotnya diganti fathah. Yansuru menjadi yunsoru. Nah, gitu teman-teman. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.